selain belajar di Jepang, apakah Anda di sana juga bekerja? Selesai S3, saya jadi staf pengajar di pasca sarjana gitu, di universitas yang sama. Anda mengajar? Jadi lecturer gitu. Dari ilmu yang Anda dapat itu menurut Anda dibandingkan dengan orang-orang Jepang yang lain, apa yang Anda dapatkan lebih dari mereka? Saya kira ilmu tomografi ya, itu sendiri. Tomografi? Ya, betul. Ya, itu sendiri sesuatu disiplin ilmu yang baru, dan saya termasuk yang pertama untuk mengembangkan itu di dunia sendiri. Di dunia? Ya. Baik, sebelum Anda jelaskan teknologi tomografi, ada baiknya kita ikuti sedikit kisah mengenai Pak Warsito berikut ini. Dari sebuah ruko 2 lantai di daerah Modern Land Tangerang yang diberi label C-Tech Labs Edward Technology inilah tempat sekarang Warsito berkarya. Di lab yang telah ia rintis sejak tahun 2003 dan menjadi pusat riset dan produksi sistem tomografi 4 dimensi pertama di dunia ini, Warsito bekerja dengan timnya yang terdiri dari 10 staf peneliti yang rata-rata bergelar S2 dan S3. Pada tahun 2003, Warsito berhasil mematenkan sistem algoritma yang ia gunakan untuk tomografi 4 dimensi. Pada tahun 2006, ia kembali mematenkan sistem teknologi pemindai 4 dimensi pertama di dunia pada Lembaga Paten Internasional. Kalau paten sebelumnya beralamat di Amerika Serikat, kali ini ia mendaftarkannya dengan alamat Tangerang, Indonesia. Perusahaannya ini kerap mengerjakan proyek yang berasal dari luar negeri, seperti Departemen Energi Amerika Serikat, perusahaan BMW, Universitas Ohio Amerika Serikat, dan bahkan Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA, yang menjadi lembaga pertama yang mengakui teknologi ini. Saat ini, Warsito dan timnya sedang mengerjakan proyek dari Universitas Missouri di Amerika Serikat dan Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi, berupa teknologi tomografi 4 dimensi dengan 128 channel yang digunakan untuk mempelajari fluiditas. Warsito berharap ke depannya ia dapat mengembangkan teknologi tomografi yang bisa mencapai ratusan dan bahkan ribuan channel dan dapat digunakan untuk bidang kedokteran, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mengetahui sebuah penyakit. Cukup dengan teknologi tomografi 4 dimensi buatannya. Dari semua temuan Anda, itu menurut Anda yang paling fenomenal atau tinggi nilainya apa? Brain scanner activity namanya, itu 4 dimensi. Jadi itu dia bisa, apa itu fungsinya apa? Bisa memotret secara real time saat itu juga. Iya. Misalkan kita sedang bicara begini, iya, itu aktivitas di otak kita itu di mana yang sedang aktif. Direkam. Saat itu juga bisa dilihat di monitor 4 dimensi. Manfaatnya apa? Itu pertama, yang paling sekarang dibutuhkan itu untuk mempelajari fungsi kerja otak manusia, dan ke depan saya kira itu akan bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan kerja otak, penyakit otak, dimungkinkan akan bisa untuk treatment seperti penyakit yang paling sulit seperti Alzheimer dan sebagainya. Tapi memang masih ada beberapa step yang harus dilewati, terutama untuk sementara ini untuk proses, saya kira proses seperti yang ada di reaktor kimia dan sebagainya, itu tidak ada teknologi lain yang lebih canggih dari ini, karena bisa melihat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan proses bagaimana gerak partikel yang di dalam reaktor itu bisa dideteksi dengan 7 dimensi. Sedangkan untuk aplikasi di bidang medis seperti CT scan maupun MRI itu perlu beberapa step lagi untuk meningkatkan resolusinya. Kalau resolusi itu bisa dicapai, sekarang ini kita sudah mengembangkan
sampai 128 channel. Saya kira untuk sampai medical application itu perlu sampai sekitar 1000-an. Jadi sampai pada tingkat itu baru Anda berani memproduksi untuk medical aplikasi medis di rumah-rumah sakit. Ya. Kapan kira-kira ini selesai? Kita mentargetkan untuk medis itu sekitar 5 tahunan. 5 tahun lagi 5 tahun kita dari... punya alat, namanya apa? Namanya sekarang kita sebut electrical volume tomografi atau tomografi 4 dimensi. Jadi satu hari kelak 5 tahun kita akan punya alat canggih buatan orang Indonesia. Kalau lihat cerita seperti ini kan harusnya Anda nggak usah kembali ke Indonesia lah. Anda bisa kembangkan ini dan Anda bisa jadi kaya raya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda kembali? Kalau dibilang nasionalisme itu saya kira terlalu usang ya kata-kata itu. Tapi ya adalah mungkin karena saya sendiri berasal dari latar belakang ya anak petani yang kurang mampu atau anak Indonesia seperti itu. Ya saya merasakan itu ya, pernah merasakan itu semuanya, bagaimana susahnya jadi anak petani sebagai anak yang dari keluarga kurang mampu, atau susahnya jadi anak Indonesia kalau kita bilang di teman-teman itu dari luar negeri, susahnya jadi anak Indonesia. Tapi saya kira melihat begitu banyak anak-anak seperti saya atau mungkin yang lebih tidak beruntung seperti saya, rasanya kalau merasakan kenyamanan yang ada di luar negeri, apalagi di Amerika itu, kalau research itu saya kira itu fasilitasnya itu ya, maksimal sekali. Pernah ada yang satu negara untuk menawarkan apa saja. Di Amerika saya sampai bilang kalau mau di sini saya akan berikan unlimited budget. Jadi Anda ditawarin seperti itu di Amerika. Kalau saya tinggal. Kalau alasan kenyamanan saya saja, saya kira itu buat saya kurang begitu artinya menantang begitu. Saya memerlukan sesuatu yang lain untuk tadi bagaimana motivasi itu ya. Jadi itu Anda lebih tergoda ya, pulang ke tanah air walaupun fasilitasnya jauh di bawah yang ditawarkan ke Anda ya. Iya betul. Anda tinggalkan, Anda memilih ke Indonesia. Anehnya Anda mau mulai dari bawah dan Anda menyewa ruko, betul? Iya betul. Nah kemudian namanya nih, kenapa Sitex Labs Edward Technology? Si itu artinya melihat, atau si itu berarti, atau si jadi melihat dengan komputasi. Itu sendiri arti dari tomografi itu sendiri. Dan kebetulan itu nama kecil saya. Kalau Edward, Edi dan Warsito begitu. Walah. Ada yang membacanya begini. Apa? Edi dan Warsito. Ada Edan Warsito. Oh. Warsito Edan. Kalau boleh saya tanya kembali, apakah Anda tidak menyesal dengan keputusan untuk kembali ke Indonesia? Enggak pernah. Sampai detik ini Anda tidak pernah menyesal? Pernah saya frustasi. 2 tahun pertama itu saya balik secara seterusnya dari Amerika tahun 2006. Kenapa frustasi? Itu ya terutama karena memulai sesuatu itu, terutama bagaimana membuat riset top level lah di dunia, di Indonesia itu jelas itu tidak mudah, dan saya tahu dari pertama. Artinya kalau di luar negeri mereka melakukan riset itu mendapat penghargaan tinggi di sana. Ya. Di Indonesia? Nah itu membuat riset itu di Indonesia, saya kira itu suatu hal yang mudah. Dukungan paling awal masalah itu terus terang itu adalah masalah finansial. Baik finansial untuk riset itu sendiri, kemudian finansial untuk ya bagaimana untuk biaya hidup sendiri. Itu di awal-awal 2 tahun pertama itu saya kira itu sangat berat. Nyaris membuat Anda frustrasi. Ya itu betul, sampai saya pernah bilang ke diri sendiri seolah-olah begini, sepertinya nggak ada tempat buat saya itu untuk di Indonesia. Dan saya untuk mencoba untuk
untuk keluar lagi gitu. Karena untuk ruko itu sendiri aja Anda jual mobil, dengar-dengar ya. Iya betul. Tapi toh Anda bertahan dan sekarang relatif sudah sedang menuju sukses. Baik, apa mimpi Anda yang belum tercapai dan sedang Anda kejar saat ini? Pertama, bagaimana ya membuat ya riset di sini di Indonesia itu menjadi sebuah institusi yang terhormat di dunia, dan itu di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Warsito, luar biasa sekali. Sebagai orang Indonesia yang ke Australia dan mengembangkan bisnis di sana, bisnis berkembang bagus, tapi Anda memilih kembali ke daerah Benteng di Tangerang